Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Fawas, Denis, Zaki, Dava, dan Febri dan Adrian akan menyampaikan hasil analisa dari jurnal yang kami temukan yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian yang Represif pada Peristiwa Kerusuhan Supporter di Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang terdiri dari judul, variabel, latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Latar belakang, banyaknya korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan ini sangat tidak mencerminkan prinsip negara Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum dan mampu memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu dalam insiden Kanjuruhan. Perlindungan serta keamanan yang diberikan oleh aparat tidak mampu membendung banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Sehingga dalam tragedi sepak bola yang sudah pernah tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi kelam persepakbolaan di tanah air dengan korban jiwa hingga mencapai lebih dari 100 orang. Tragedi ini memakan banyak korban akibat dari tindakan represif kepolisian dalam mengamankan massa supporter dengan menggunakan gas air mata tanpa menggunakan standar operasional yang telah diciptakan oleh FIFA. Fakta juga telah ditemukan berdasarkan pendapat dari saksi mata setempat yang menyatakan bahwa banyaknya video yang tersebar di platform sosial media beserta keterangan yang diberikan polisi melalui pers dan berbagai cuplikan liputan dan framing berita mengenai kejadian Kanjuruhan memiliki kesamaan satu sama lain yang menggiring opini publik bahwa banyaknya korban luka yang tewas diakibatkan dari desakan dalam stadion sehingga banyak supporter yang terinjak-injak, mengalami luka berat maupun ringan hingga kehabisan oksigen pasca tembakan gas air mata ke arah tribun yang ditembakkan oleh aparat keamanan. Pustaka, terminologi politik pada pengertian di atas dapat dimaknai sebagai sebuah fungsi ataupun organ, di mana fungsi tersebut melekat pada organ pemerintahan yang harus melakukan pengawasan, yakni 1. Melakukan tindakan represif atau paksaan agar dapat tercipta ketertiban. 2. Secara rutin memeriksa tindakan-tindakan yang memungkinkan terjadinya kelalaian kewajiban. 3. Memberikan paksaan atau pressure untuk melaksanakan kewajiban jika diperlukan melalui perantara dengan pengadilan. Teori hukum merupakan argumentasi dalam bidang hukum yang berisi segala bentuk uraian yang bersifat ilmiah terhadap bentuk atau fenomena untuk diuraikan secara detail menggunakan standaristik. Dalam hal ini Hans Kelsen berpendapat bahwa teori hukum adalah hukum terapan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Politrecht merupakan istilah lain pada asas hukum kepolisian, dan hukum kepolisian Politrecht adalah prinsip utama ataupun dasar yang mengacu pada prinsip hukum positif di mana di dalamnya telah diatur mengenai kepolisian. Metode penelitian. Jenis mode yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode empiris, di mana metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam arti fakta yang sebenarnya di masyarakat dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja. Kajian ini mengkaji manusia dalam konteks kehidupannya di dalam masyarakat, sehingga metode ini bisa digambarkan menjadi studi hukum sosiologis. Penelitian hukum ini mengambil data dari informasi fakta yang ada di masyarakat, korporasi, dan instansi pemerintah. Hasil penelitian. Akibat dari tragedi Kanjuruhan, lalu terdapat 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalankan sidang vonis untuk dijatuhi hukuman yang ditinjau dalam sidang vonis yang berat, mulai dari vonis hukuman penjara bahkan divonis bebas selaku ketua panitia pelaksana tim Arema FC. Abdul Haris dalam sidang vonis dinyatakan bersalah oleh hakim dalam tragedi Kanjuruhan. Abdul Haris
dihukum selama 1,5 tahun penjara. Yang kedua, Suko Sutrisno selaku security Arema FC dinyatakan bersalah dengan hukuman 1 tahun penjara. Dan di Satu Brimob Polda Jatim AKP Handrawan dijadikan tersangka ketiga, dinyatakan bersalah dan dipenjara selama 2,5 tahun. Terbukti bersalah karena kepalanya dalam menjaga keamanan stadion hingga menyebabkan banyak korban luka berat hingga meninggal. Tersangka keempat dinyatakan tidak bersalah karena bukti yang tidak sah, sedangkan komisaris kelima Komisaris Wahyu Setio Pranoto juga terbukti tidak bersalah dan tidak melanggar pidana karena tidak ada korelasinya antara dakwaannya dengan banyaknya korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, terdapat beberapa poin yang dapat menyimpulkan penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Untuk menyikapi kerusuhan supporter agar tidak terjadi tragedi yang serupa, pihak kepolisian telah menyusun peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2022 tentang pengumuman penyelenggaraan kompetisi olahraga yang berisi prosedur pengamanan yang telah lebih detail dengan mempertimbangkan regulasi FIFA dalam penyusunannya, sehingga kompetisi olahraga khususnya sepak bola menjadi lebih efektif. Akibat dari tragedi Kanjuruhan lalu, terdapat 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalani sidang vonis untuk dijatuhi hukuman yang ditinjau oleh pihak Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut daftar pustakanya, guys.